Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 Agustus 2022 bersama saya Mesya Marsabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Lion Group bantah kabar Wings Air hentikan penerbangan Kota Ambon Saumlaki. Wings Air pastikan tetap melayani penerbangan rute Kota Ambon, Saumlaki, Kabupaten Maluku Barat Daya. Hal itu menepis kabar dihentikannya rute tersebut lantaran kerugian yang diderita Wings Air. Corporate Communication Strategis Lion Group Danang Mandala Prihantoro menjelaskan Wings Air hanya mengurangi frekuensi penerbangan. Dia menjelaskan rute penerbangan maskapai Wings Air dari Saumlaki ke Kota Ambon dijadwalkan hanya 3 kali dalam sepekan. Kebijakan pengurangan frekuensi penerbangan Wings Air tersebut berlaku per 13 hingga 31 Agustus 2022 ini. Kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai langkah Wings Air sebagai penataan ulang dan kinerja rute berjadwal penumpang domestik Ambon Saumlaki Ambon. Pertimbangannya soal Wings Air, kata Danang, perusahaan berupaya mendukung program pemerintah untuk menyediakan aksesibilitas seiring dengan fase pemulihan perekonomian daerah dan nasional. Selain itu, Tribuners, menurut Danang, Wings Air ingin membantu menciptakan transportasi yang saling terkoneksi antar kecamatan, antar kabupaten, serta kota besar. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, 1 bulan menumpuk, sampah di KTKT Ambon akhirnya diangkut. Sampah di kawasan KTKT Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon telah dibersihkan. Pantauan tribunambon.com Selasa 16 Agustus 2022 hari ini, tidak ada lagi sampah di KTKT yang menumpuk. Diketahui sampah di KTKT tersebut telah diangkut petugas kebersihan pagi tadi. Warga sekitar Maria Mariampati mengaku cukup senang dengan sampah di kawasan ini yang telah dibersihkan. Pasalnya akhirnya menurut sampah diangkut setelah sebulan lebih hingga tumpukan sampah cukup tinggi. Dia pun berharap ada mobil sampah yang tiap hari untuk mengangkut, jangan sebulan atau 2 bulan baru diangkut. Sebelumnya sampah menumpuk dan berserakan hingga menutup sebagian badan jalan di kawasan KTKT Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Akibat sampah berserakan itu, bau menyengat pun tak terhindarkan. Hal ini tentu saja mengganggu aktivitas warga maupun pengendara yang melintas di kawasan sekitar. Tribuners, Wali Kota Bodewin Watimena minta pedagang pasar Madika berjualan di tempat yang sudah disediakan. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena meminta pedagang pasar Madika berjualan di tempat yang sudah disediakan. Dia mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, hingga saat ini masih ada pedagang berjualan di area terlarang meski sudah ditertibkan. Dia pun berharap pedagang pasar Madika bisa sadar dan mendengar imbauan. Lanjut dikatakan, meski saat ini pos pemantau sudah dibangun di pasar Madika, tetapi pemerintah tidak bisa setiap hari mengawasi pedagang. Bodewin juga memastikan bahwa adanya info pedagang masih berjualan di tempat yang dilarang karena ada penarikan retribusi dari Pemkot itu tidak benar.
tim sudah melaporkan hasil penertiban pasar ke saya. Nah, tinggal yang kita lakukan adalah menjaga konsistensi ini, yaitu dengan membuat pos-pos untuk memantau. Itu sudah dibuat Pak posnya? Sudah, beberapa tempat itu sudah. Tapi ada pedagang juga yang masih berjualan di area ya, yang dilarang itu. Area dilarang Pak. Itu mestinya kan begini, pemerintah kota tidak bisa setiap hari mengawasi pedagang kan. Yang kita sudah lakukan adalah menertibkan, melarang mereka untuk tidak boleh berjualan di daerah tertentu. Ini tergantung kesadaran pedagang juga kan. Kalau tidak nanti pemerintah kota dibilang lagi ya tidak pro pedagang, padahal kan lokasinya memang tidak bisa dijadikan tempat untuk berjualan. Jadi tergantung kesadaran para pedagang juga untuk mengikuti arahan himbauan dari pemerintah kota. Jadi teman-teman juga ya kalau bisa menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa kerja sendiri tanpa kesadaran dari pedagang. Ada kemungkinan membangun komunikasi. Tribuners, Bodewin Watimena ingatkan agen tak timbun minyak tanah, ancam cabut izin usaha jika kedapatan. Dalam seminggu kemarin mereka sudah menambah. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena meminta agen minyak tanah tak melakukan penimbunan. Pesan ini disampaikan Bodewin Watimena menyikapi laporan adanya kelangkaan minyak tanah di masyarakat. Menurut Bodewin, harusnya tidak ada kelangkaan minyak tanah di Ambon. Pasalnya, kata dia, Pertamina sudah menambah kuota sebesar 307 kiloliter minyak tanah minggu lalu. Bodewin curiga kelangkaan minyak tanah terjadi karena agen sengaja menimbun stok. Dia pun berharap hal itu tak lagi dilakukan. Bodewin bahkan mengancam jika ada agen yang menimbun minyak tanah akan disanksi dengan tegas. Seminggu kemarin mereka sudah menambah kuota sebesar 300 kiloliter. Jadi secara hitungan tidak terjadi kelangkaan BBM di Kota Ambon. Nah, cuman karena ya mungkin masyarakat mau membeli minyak tidak tersedia terus diisukan terjadi kelangkaan. Tapi dari jumlah stok yang disediakan oleh Pertamina mencukupi kebutuhan minyak tanah di Kota Ambon. Nah, kami menghimbau kepada para distributor, penyalur, supaya jangan mereka menimbun minyak tanah. Kalau mereka menimbun, maka terjadi kelangkaan. Kan seperti itu. Ya, secara baik. Kalau stoknya tidak, stoknya mencukupi. Saya sudah koordinasi langsung dengan pimpinan Pertamina di Kota Ambon. Tapi sih ada data atau informasi soal penimbunan itu Pak yang masuk ke Bapak? Belum. Kalau jatah Kota Ambon untuk kata lain sendiri Pak. Sempat terhenti proyek jalan di TPA Batu Boy, Pulau Buru senilai 960 juta dilanjutkan. Pengerjaan jalan aspal lapis penetrasi makadam atau LAPEN di tempat pembuangan akhir atau TPA Batu Boy, Kecamatan Namlaya, Kabupaten Buru, Maluku, kembali dilanjutkan Selasa 16 Agustus 2022. Pantauan tribunambon.com di TPA Batu Boy, aktivitas pekerjaan di lokasi tersebut tengah berlangsung. Proyek Jalan Lapen yang ditangani CV Jaya Batabual Persada dengan sumber dana yang berasal dari APBD 2022 senilai 960 juta itu sudah dikerjakan sejak 1 minggu lalu. Pengawasan proyek JEK berusia 28 tahun saat dikonfirmasi tribunambon.com berharap semoga tidak lagi terjadi penghentian pekerjaan agar proyek itu cepat diselesaikan. Dia menuturkan pekerjaan proyek itu sementara ini masih dalam tahap pengerjaan drainase dan penggusuran jalan. Diketahui Tribuners, proyek tersebut sebelumnya sempat dihentikan oleh penjabat Bupati Buru Jalaluddin Salampesi. Kerusakan jalan di kawasan TPA Batu Boy ini sangat memprihatinkan ketika musim penghujan tiba, sebab tumpukan sampah tidak dibuang oleh petugas kebersihan ke bagian dalam TPA, namun dibuang di depan jalan sehingga kawasan itu terlihat sangat kotor.
Kita ke Kota Masohi, Tribuners hadiri upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan Kota Masohi. Ini pesan Twasikal Abua bagi generasi muda. Bupati Maluku Tengah Twasikal Abua menghadiri upacara ziarah nasional pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kota Masohi Selasa 16 Agustus 2022. Kegiatan upacara ziarah dan tabur bunga di TMP Kota Masohi merupakan agenda rutin setiap tahun yang dilaksanakan untuk mengenang, menghormati, serta meneladani jasa-jasa para pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dalam rangka menyambut HUT ke-77 tahun 2022. Bupati Twasikal Abua menyampaikan dalam rangka Hari Kemerdekaan kali ini tidak hanya sekedar kegiatan ziarah dan tabur bunga, melainkan lebih dari itu, menghormati jasa para pahlawan harus selalu ada pada dalam diri, khususnya generasi muda di Kabupaten berjuluk Pamahanu Nusa ini. Acara kegiatan ini dihadiri dan Dim 1502 Masohi selaku Inspektur Upacara dan juga Kapolres Wadanyon Kabaresi juga Wapen Pom Masohi, Wakil Ketua DPRD dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Masih dari Kota Masohi, Tribuners, Semarak Agustusan di Maluku Tengah, 200 anak dan 20 guru PAUD ikut lomba mewarnai dan kolase. Sebanyak 200 anak usia dini dan 20 orang guru PAUD dari sejumlah TK atau PAUD dari 5 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah atau Malteng mengikuti lomba mewarnai dan kolase di Kota Masohi Senin 15 Agustus 2022. Lomba Himpunan Pendidik dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia atau HIMPAUDI Malteng itu diselenggarakan dalam rangka semarak Hari Kemerdekaan RI yang jatuh pada 17 Agustus 2022 mendatang. Ketua HIMPAUDI Malteng, Siti Tuatoi menyebutkan 5 kecamatan yang turut terlibat yakni Kecamatan Kota Masohi, Amahai, Tehoru, Teon Nila Serua atau TNS, dan Kecamatan Teluk Elpa Putih. Kata dia perlu menanamkan pengetahuan sejak dini bagi anak tentang perjuangan para pendahulu dalam mendeklarasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tepatnya 77 tahun lalu. Kata dia lomba ini digelar selain untuk mengasah kreativitas dan menggali bakat anak sejak dini, juga bermanfaat untuk melatih anak mandiri, melatih kemampuan fokus, disiplin, lapang dada, dan berkenan dengan lingkungan baru. Lanjutnya, Tribuners, di usia ini biasanya anak sangat bergantung dengan orang tuanya. Meski begitu, penting sekali bagi orang tua untuk membiarkan anak sesekali berkreativitas yang tidak melibatkan siapapun. Sementara itu, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau Bunda PAUD Maluku Tengah, Amin Proati Twasikal menyebutkan lomba kolase untuk para guru dan mewarnai untuk anak-anak. Mewarnai adalah kegiatan yang dapat mengasah kreativitas anak. Manfaatnya, selain mengasah kreativitas anak, mewarnai juga merupakan salah satu seni yang disukai anak, serta mudah untuk dipelajari. Ya, agar anak-anak nanti mempunyai kebiasaan yang bagus. Ya. Nah, untuk itu kepada orang tua yang hari ini turut mengantar anak-anaknya, saya berpesan jangan memberikan bisikan kepada anak-anak. Untuk mereka yang berlatih sendiri agar dia berlatih mandiri. Tidak boleh nanti orang tua memberikan bisikan itu warna hitam, itu warna putih. Misalnya laut warna hijau, tidak
boleh. Ya, jadi biarkan anak-anak untuk berkreasi sendiri dan juga. Baik Tribuners, sebenarnya tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 Agustus 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Ambato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.